Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Amin. Allahumma amin. Materi kajian yang akan kita bicarakan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini yaitu melanjutkan materi kajian tafsir. Dan ayat yang akan kita bicarakan yaitu ayat ke-75 dari surat Al-Baqarah. Ayat yang mulia ini seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Di mana pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hati orang-orang Yahudi telah keras dan bahkan lebih keras dari sebuah batu. Nah, kenapa demikian? Disebabkan karena mereka telah menyaksikan langsung bagaimana keperkasaan Allah Subhanahu wa taala di saat Ia menghidupkan kembali seseorang yang telah mati. Seperti dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, setelah Allah menghidupkan orang yang telah mati tersebut, faqila lahu, maka ia pun ditanya, man qatalaka, siapa yang telah membunuh engkau? Lalu kemudian orang mati yang telah dihidupkan oleh Allah tersebut menjawab, banu akhi qataluni thumma qabada. Ia pun menjawab, ia mengatakan, orang yang melakukan pembunuhan terhadap diriku adalah anak-anak dari saudaraku alias keponakanku.
Nah, setelah ia menjelaskan seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap dirinya, Hubidho, ia pun kembali dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, si pembunuh atau putra dari saudara yang terbunuh di sini, Pak ya, melihat langsung dan mendengar langsung apa yang terjadi dan apa yang disebutkan dan dijelaskan oleh orang yang tadi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi setelah pamannya kembali dimatikan oleh Allah, si ponakan ini malah bersumpah, wallahi, kata beliau, demi Allah, ma qatalnahu, kami tidak melakukan pembunuhan terhadap paman kami. Fakadzabu bil haqqi ba'da'an ra'auhu, mereka mendustakan kesaksian dari orang yang tadi dihidupkan oleh Allah, di mana ia mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah ponakannya sendiri, gitu ya. Jadi mereka mendustakan kesaksian tersebut. Padahal mereka melihat paman mereka dihidupkan oleh Allah kembali. Kemudian mereka juga mendengar apa yang disaksikan oleh paman mereka, sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Nah, jemaah sekalian, adanya kedustaan mereka terhadap ayat yang telah jelas seperti disampaikan oleh orang yang terbunuh di sini, gitu Pak. Jadi jelas orang itu mengatakan yang membunuh dirinya adalah ponakan sendiri, gitu Pak. Tapi ponakannya mendustakan hal tersebut. Ia lihat Allah menghidupkan pamannya di depan mata sendiri, gitu ya. Tapi masih saja didustakan. Nah, ini kenapa ia mendustakan apa yang ia lihat? Disebabkan karena hatinya sudah keras dan bahkan melebihi dari kerasnya batu. Nah, Imam Ibnu Katsir mengaitkan ayat yang ke-75 dengan ayat sebelumnya, di mana Allah berbicara tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi. Nah, apa yang terkandung di dalam ayat ke-75, insya Allah kita akan bicarakan. Ini merupakan bukti selanjutnya, ya Pak ya. Ini merupakan tanda berikutnya atas kerasnya hati orang-orang Yahudi. Sebagaimana kita lihat di sini, Imam Ibnu Katsir mengutip ayat yang lain. Beliau mengatakan, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi." Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami pun melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras, membatu. Mereka suka mengubah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang semestinya.
Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, inilah salah satu ayat yang dijadikan oleh Imam Ibnu Katsir sebagai tafsir untuk ayat ke-75, Pak ya. Di mana kita lihat pada ayat yang tadi kita bacakan, Allah mengatakan bahwa hati orang-orang Yahudi keras. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka merubah-rubah kitab yang telah didatangkan kepada mereka dari tempat yang semestinya. Maka dari itu jamaah sekalian yang saya muliakan, seperti disampaikan tadi di awal, bahwa bentuk kerasnya hati orang-orang Yahudi, selain yang pertama tadi Pak ya, mereka mendustakan ayat-ayat tersebut padahal telah nyata di depan mata mereka sendiri. Jadi mereka melakukan kedustaan terhadap ayat. Ini yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, bentuk kerasnya hati orang-orang Yahudi, mereka melakukan perubahan terhadap ayat-ayat Allah yang ada di kitab mereka. Baik ia perubahan terhadap teksnya atau perubahan terhadap hukum-hukumnya. Nanti kita akan jelaskan Pak ya. Baik. Maka oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun." Maka apakah kalian, wahai kaum muslimin, masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Jadi ini terjemahan untuk ayat ke-75, ya Pak ya. Nah jemaah sekalian, Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Kita lihat di bagian awal dari ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kaum muslimin dan secara khusus Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam sangat terobsesi gitu Pak ya, sangat berambisi untuk mendakwahi orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah agar supaya mereka dapat memasuki agama Islam. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, mereka nggak mungkin gitu ya, mereka nggak mungkin bisa menerima dakwah untuk Islam. Kenapa demikian? Disebabkan karena sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh Yahudi tersebut telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya.
Kemudian di dalam ayat ini pun Allah mengatakan bahwa mereka suka merubah-rubah ayat. Jadi dikarenakan keadaan seperti hal tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini hendak menyampaikan kepada Nabi kita bahwa tidak mungkin orang-orang Yahudi tersebut dapat menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang mesti kita perhatikan di sini ya Pak ya, sekalipun Allah mengatakan merupakan persoalan yang jauh gitu Pak ya, persoalan yang tidak mungkin orang-orang Yahudi mengikuti ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti mereka tidak diajak. Orang-orang Yahudi tersebut tidak didakwahi agar masuk ke dalam agama Islam. Jadi kita sebagai kaum muslimin tetap harus melakukan upaya untuk menyampaikan al-haq, kebenaran agama Islam kepada siapapun, termasuk dalam hal ini orang-orang Yahudi. Hanya saja jangan terlalu berambisi. Artinya dalam dakwah ada skala prioritas. Artinya ada orang-orang yang mesti kita utamakan dibanding yang lain. Sebagai contoh misalkan ya Pak ya, di surat Abasa wa Tawalla, saat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berambisi untuk menyampaikan dakwah kepada pemuka-pemuka Quraisy, sampai-sampai Nabi kita mengabaikan Abdullah ibnu Ummi Maktum, di mana pada saat yang sama ya Pak ya, Abdullah ibnu Ummi Maktum datang bertanya tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat Nabi kita ditanya oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum, Nabi kita menampakkan wajah yang masam, karena Nabi tidak ingin diganggu disebabkan ia sedang berkonsentrasi gitu ya untuk mengajak pemuka-pemuka Quraisy tadi. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat di surat Abasa wa Tawalla Pak ya, sebagai teguran atas Nabi kita agar ia memperhatikan Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa? Karena Abdullah bin Ummi Maktum orang yang mesti diprioritaskan. Apa masalahnya? Karena ia datang kepada Nabi bertanya tentang ayat-ayat Allah semata-mata untuk mendapatkan tazkiyah, semata-mata untuk mensucikan dirinya dari kesyirikan kepada Allah, kemudian dari maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam jamaah sekalian yang saya muliakan, adanya keterangan dari Allah di sini Pak ya, bahwa orang-orang Yahudi nggak bakal ikut dengan dakwah kaum muslimin, bukan berarti mereka tidak didakwahi, tetap harus didakwahi. Cuman kita harus melihat skala prioritasnya. Mana yang lebih utama, ini yang mesti kita dahulukan. Jadi bukan berarti mengabaikan mereka dari dakwah, ajakan kepada agama Islam. Baik.
selanjutnya kita lihat di dalam ayat yang mulia ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut orang-orang yang beriman, Pak ya, berambisi banget untuk mengajak orang-orang Yahudi an yu'minu, supaya mereka beriman. Nah, dari sini jamaah sekalian yang mesti kita pahami bahwa dakwah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan mestinya seluruh kaum muslimin pun sama ya, yaitu dakwah kepada keimanan. Ya Pak ya. Jadi basis dakwah Nabi kita adalah dakwah kepada tauhid. Dakwah kepada keimanan. Jadi wallahu a'lam jamaah sekalian yang saya muliakan, sesuai dengan rukun Islam yang ada Pak ya, berkaitan dengan materi dakwah kita, ini pun mesti mengutamakan yang lebih utama terlebih dahulu. Jadi materi dakwah kita sama dengan sasaran dakwah kita. Tadi disampaikan sasaran dakwah kita mesti orang-orang yang lebih utama. Ada skala apa tadi namanya Pak? Prioritas. Materi dakwahnya pun sama Pak. Ada skala prioritas. Nah, apa yang mesti lebih diutamakan dalam dakwah? Nah, sesuai dengan ayat ini, dakwah yang paling utama adalah mengajak manusia kepada tauhid. Mengajak manusia kepada keimanan. Nah, ini kita lihat di rukun Islam berada di posisi nomor 1, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian setelah keimanan dan tauhid kepada Allah telah bagus gitu Pak ya, baru kemudian kita beranjak untuk melakukan dakwah nomor 2, mengajak umat manusia agar sholat gitu Pak ya, sampai selanjutnya. Jadi ada skala prioritasnya. Nah, kaum muslimin pun saat berdakwah mestinya seperti itu. Ya Pak ya, mestinya melihat mana yang lebih utama dan mengutamakan hal tersebut. Maka di saat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai delegasi dakwah ke negeri Yaman Pak ya. Nah, apa yang dipesankan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya ini, di tahap awal mereka diperintahkan oleh Nabi kita agar mendakwahi masyarakat supaya mereka beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kata Nabi, barulah mereka mengajak agar mereka menunaikan sholat. Lalu setelah itu mereka pun ditugaskan oleh Nabi untuk menyampaikan dakwah terkait zakat dan selanjutnya gitu Pak. Maka ini yang menjadi perhatian kita sebagai seorang dai gitu Pak ya. Baik ia saat mengajak keluarga kita di rumah, karena masing-masing dari kita pada hakikatnya dai minimal untuk diri sendiri atau terhadap keluarga sendiri gitu Pak. Nah, ini mesti kita perhatikan. Akidah ini yang paling utama. Akidah ini yang paling asasi. Nah, ini yang mesti kita tanamkan terlebih dahulu terhadap diri kita dan keluarga kita. Baru kemudian menyusul syariat-syariat yang lain. Kemudian sama dai-dai yang menyampaikan kebenaran agama terhadap khalayak luas juga seperti itu mestinya. Jadi dakwah yang paling diutamakan adalah dakwah terhadap tauhid.
Baru kemudian yang lain-lain gitu ya. Kenapa demikian jamaah sekalian? Disebabkan karena tauhid ini adalah pokok dari segalanya, Pak. Katakan misalkan sholat kita bagus gitu Pak ya, waktunya dijaga, kemudian pelaksanaannya juga luar biasa gitu Pak ya, jadi cukup baguslah pelaksanaan sholat kita gitu ya. Kalau nyatanya tauhid kita bermasalah, masih tercampur dengan kesyirikan, katakan seperti itu Pak. Nah ini sholat ini nggak akan membuahkan hasil Pak. Ya, sholat ini tidak akan mampu menjadi penolong bagi kita sehingga kita bahagia dunia dan akhirat. Kalau tauhidnya masih bermasalah. Maka oleh karena itu ya tauhid ini yang paling utama dibenahi dulu. Supaya apa? Sholat kita nantinya punya nilai. Zakat kita nantinya punya pahala. Haji kita nantinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apabila seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka kesyirikan itu akan membatalkan atau akan menghanguskan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi tauhid ini yang menjadi penentunya, Pak. Ya. Nah ini yang dapat kita ambil sebagai pemahaman, di mana di sini orang-orang beriman berikut Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya Pak ya, mengajak, sangat berambisi untuk mengajak orang-orang Yahudi supaya beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian selanjutnya di dalam ayat yang mulia ini kita lihat ya Pak ya, bahwa orang-orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qad kana fariqum minhum, sekelompok dari mereka ya Pak ya, fariq minhum, sekelompok dari mereka. Nah, Imam Ibnu Katsir mengutip tafsir untuk sekelompok di sini dari Imam Mujahid. Nah, Imam Mujahid mengatakan, alladzina yuharrifunahu walladzina yaktumunahu humul ulama. Yang dimaksud kelompok di sini sebagian kalangan dari orang-orang Yahudi Pak ya, yang nantinya melakukan perubahan terhadap kitab Taurat, dan mereka juga menyembunyikan hukum-hukum yang ada di dalam Taurat. Hum al-ulama'u minhum. Kelompok tersebut adalah ulama-ulama dari orang-orang Yahudi itu sendiri. Jadi pemuka-pemuka agama Yahudi, mereka melakukan kejahatan yang sangat besar. Apa yang mereka lakukan? Mereka merubah ayat-ayat Allah yang ada di dalam Taurat. Kemudian hukum-hukum yang ada mereka sembunyikan. Sehingga apa? Orang-orang awam yang ada di kalangan mereka jatuh kepada kesesatan. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, ulama-ulama Yahudi di sini kita lihat di dalam ayat ini Pak ya, yasma'una kalam Allah. Mereka telah mendengar perkataan Allah. Maksudnya kitab Allah ya Pak ya, dalam hal ini Taurat.
Ulama-ulama kita menafsirkan orang-orang Yahudi yang telah mendengarkan ayat-ayat Allah ini dengan dua penafsiran, Pak. Hal ini seperti ditegaskan oleh Syekh Utsaimin, Pak, ya. Yang pertama, kata Syekh Utsaimin, orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah, dalam hal ini Taurat ya Pak ya, yaitu orang-orang pilihan dari Yahudi, di mana mereka terdiri dari 70 orang, kalau nggak salah Pak ya, seperti dijelaskan di surat Al-A'raf, untuk ikut serta mendampingi Nabi Musa di saat munajat di Bukit Tursina. Jadi saat Allah memerintahkan Nabi Musa untuk bermunajat kepadanya ya, kepada Allah di Bukit Tursina, ternyata Nabi Musa didampingi oleh kaumnya ya Pak ya, sebanyak 70 orang. Ini penjelasannya di surat Al-A'raf ya. Nah, ke-70 orang ini orang-orang terbaik dari Yahudi, Pak. Mereka adalah pemuka-pemuka ahli dalam ilmu agama. Nah, kata Syekh Utsaimin, orang-orang yang mendengar kalam Allah, ayat-ayat Allah yang dimaksud di sini, yang telah melakukan perubahan terhadap Taurat ya Pak ya, itu tuh yang 70 orang tadi. Ya. Di mana mereka mendengar langsung ya Pak ya, saat Allah memberikan ayat-ayat, menyampaikan atau membacakan ayat-ayat Taurat kepada Nabi Musa. Jadi mereka mendengar langsung apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa dan umatnya. Kemudian mereka juga mendengar langsung apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Musa berikut umatnya. Jadi mereka mendengar langsung gitu Pak. Cuma di saat mereka kembali ke komunitasnya, kepada kaumnya gitu Pak, mereka ditanya sama orang-orang awam, apakah betul begini? Kata mereka, tidak. Jadi mereka membolak-balik apa yang mereka dengar langsung pada saat Taurat itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan sebaliknya. Nah, ini yang dilakukan oleh ke-70 orang tersebut, Pak. Salam. Kemudian pendapat yang kedua, orang-orang yang mendengar kalam Allah di sini maksudnya berlaku secara umum. Artinya semua pemuka-pemuka agama Yahudi, baik yang ikut bersama Nabi Musa saat munajat atau yang tidak ikut di generasi-generasi berikutnya, Pak. Nah, ini semuanya termasuk dalam kandungan ayat ini gitu, Pak. Di mana mereka telah melakukan perubahan terhadap kitab yang diturunkan, yaitu Taurat. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, apa yang mereka lakukan? Nah, di sini ditegaskan oleh Allah Pak ya, tsumma yuharrifunahu, setelah mereka mendengar kitab Taurat, mereka merubah kitab Taurat tersebut. Ya Pak ya, mereka membolak-balik kitab Taurat tersebut. Nah, jemaah sekalian, Syekh Tontowi di dalam tafsir beliau ya Pak ya, menjelaskan ada beberapa bentuk perubahan yang dilakukan oleh pemuka-pemuka Yahudi terhadap kitab Taurat yang asli. Yang pertama, kata Syekh Tontowi, at-taghyiru fil makna. Mereka merubah makna yang terkandung di dalam kitab Taurat tersebut.
Nah, apa contohnya? Hal ini seperti ditegaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir ya Pak ya, di mana Imam Ibnu Katsir mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Zaid sebagai contoh perubahan yang dilakukan oleh ulama-ulama Yahudi terhadap makna yang terkandung dari kitab Taurat. Yaj'alunal halal fiha haraman. Jadi ayat berbicara tentang sesuatu yang dihalalkan gitu, Bang. Nah, ulama-ulama Yahudi merubah yang halal tersebut menjadi haram. Jadi maknanya, kandungan maknanya itu dirubah gitu, Bang. Kemudian selanjutnya wal haram fiha halalan. Kandungan Taurat yang haram, ini mereka rubah, mereka ganti menjadi halal. Kemudian wal haq fiha batilan. Kandungan Taurat yang hak, suatu kebenaran gitu Pak ya, mereka ganti menjadi suatu kebatilan. Wal batil fiha haraman. Kemudian yang batil dirubah menjadi hak, seperti itu Pak. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab, ulama-ulama Yahudi terhadap kitab Taurat. Kenapa mereka melakukan hal yang demikian? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, masih kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Zaid Pak ya. Jadi mereka merubah hukum-hukum yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram. Ini disebabkan karena syahwat. Disebabkan karena mereka hendak memperjualbelikan ayat. Jadi kalau seseorang datang dengan membawa uang sogok gitu Pak, di sini riswah ya, di riswah. Jadi kalau seseorang datang membawa uang sogok, minta ini diharamkan. Kalau misalkan tadinya dihalalkan gitu Pak ya, ya udah mereka haramkan. Dalam rangka untuk mendapatkan apa? Syahwat keduniaan mereka gitu. Kemudian sebaliknya, kalau ada yang nyogok, minta ini dihalalkan, padahal tadinya mereka lakukan supaya mereka mendapatkan bayaran gitu Pak. Cuma giliran seseorang yang datang meminta fatwa tanpa membawa riswah. Jadi nggak ada uangnya gitu Pak. Nggak ada sokokan, barulah mereka menyampaikan hukum yang sebenarnya. Nah, ini yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama Yahudi terhadap kitab Taurat. Baik. Kemudian yang kedua, jenis tahrif yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap kitab mereka Pak ya, at-tabdil fil alfaz. Mereka tidak segan-segan mengganti lafaz dari kitab Taurat dengan sesuatu yang lain, tentunya dengan hal-hal yang sesuai dengan syahwat mereka. Ya, sebagai contoh misalkan di dalam Taurat nabi-nabi sejarahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Jadi sama dengan Al-Qur'an yang ada di hadapan kita gitu ya. Kita lihat di dalam Al-Qur'an itu banyak cerita para nabi-nabi gitu Pak. Nah, Taurat pun demikian. Di dalam Taurat tersebut banyak cerita tentang nabi-nabi terdahulu. Ya, sebagai contoh misalkan di dalam Taurat Allah bercerita tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Ya Pak ya, di dalam Al-Quran juga ada kisah Nabi Lut.
Cuman di dalam Taurat kisah Nabi Lut telah dirubah sama pemuka-pemuka agama Yahudi. Kata mereka, Nabi Lut malah ikut-ikutan melakukan perzinahan. Nah, itu kata mereka gitu ya. Itu yang ada di dalam Taurat setelah dirubah. Kemudian selanjutnya di dalam kitab mereka juga diceritakan tentang kisah Nabi Harun alaihi salam. Ya Pak ya. Cuman yang ada di Taurat yang telah dirubah ya Pak ya. Justru Nabi Harun mengajak orang-orang Yahudi untuk menyembah patung anak sapi. Itu yang ada di dalam Taurat versi Tahrif. Jadi berbeda dari yang semestinya gitu Pak. Kemudian selanjutnya Nabi Daud alaihi salam dikisahkan di dalam Taurat yang telah dirubah melakukan perzinahan. Coba Bapak lihat gitu ya. Tadi Nabi Lut kata mereka juga berzina gitu ya. Kemudian Nabi Daud alaihi salam juga berzina kata mereka gitu ya. Nah ini nih Pak. Jadi lafaz Taurat yang asli, di mana di situ terdapat kebenaran gitu Pak ya. Baik ia kebenaran untuk hukum-hukum yang ada maupun kebenaran untuk kisah-kisah yang ada. Nah ini kisah para nabi-nabi mereka rubah sesuai dengan syahwat dan keinginan mereka. Baik, kemudian selanjutnya jemaah sekalian, mereka merubah kitab Taurat dengan cara berikutnya yaitu al-kitman. Mereka menyembunyikan sebagian dari ayat-ayat Taurat tersebut. Contoh seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di sini Pak ya. Beliau mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Abul Aliyah. Bahwa kata Abul Aliyah di dalam kitab Taurat jelas disebutkan tentang pengutusan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita lihat dari penjelasan yang ada di dalam Al-Quran ya Pak ya, bahwa orang-orang Yahudi, maksudnya ulama-ulama mereka Pak ya, telah tahu akan pengutusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka juga telah tahu tentang ciri-ciri fisik Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam kitab Taurat sampai ciri-ciri fisik Nabi dijelasin, disampaikan oleh Allah kepada Bani Israel. Cuman adanya Rasul yang akan diutus nanti yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini disembunyikan. Ya Pak ya, ini disembunyikan oleh ulama-ulama orang Yahudi tadi. Ya, baik. Kemudian selanjutnya tahrif yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama Yahudi. Yang keempat, mereka melakukan takwil yang fasid. Ya Pak ya. Apa yang dimaksud dengan takwil yang fasid? Mengalihkan makna ayat-ayat dari makna yang sebenarnya, tapi dalam keadaan keliru. Ya Pak ya. Jadi mereka mentakwil ayat ini dengan makna yang lain. Cuman takwil ini keliru. Nah, jangan sekalian yang saya muliakan, ini banyak contohnya ya, banyak contohnya.
Ya termasuk apa yang kita sebutkan tadi gitu ya. Nah, mereka mentakwil kisah para nabi-nabi gitu ya. Dengan apa? Dengan sesuatu yang keliru gitu. Nah, jadi ditakwil gitu. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, yang kelima ya Pak ya, bentuk tahrif yang dilakukan terhadap kitab Taurat, at-tafsir al-batil. Mereka menafsirkan ayat-ayat yang ada di Taurat itu dengan tafsir yang tidak benar, dengan tafsir yang batil. Ini jemaah sekalian, tafsir yang batil ini ya termasuk bimujarradir ra'yi, menafsirkan ayat-ayat hanya dengan logika semata. Nah ini yang dilakukan oleh ulama-ulama Yahudi terhadap kitab Taurat. Nah jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, 5 bentuk tahrif atau perubahan yang dilakukan oleh ulama-ulama Yahudi terhadap kitab mereka Taurat sesungguhnya terjadi juga terhadap Al-Quran. Ya Pak ya, sesungguhnya terjadi juga terhadap Al-Quran. Bicara soal Al-Quran, ya banyak orang-orang yang merubah maknanya Pak. Ya, banyak orang-orang yang merubah maknanya dalam rangka untuk memenuhi syahwat. Nah dalam hal ini, ya contoh misalkan ya orang-orang Mu'tazilah Pak. Atau sekarang Neo-Mu'tazilah itu liberal gitu Pak ya. Mereka banyak sekali merubah kandungan ayat. Jadi dipelintir gitu Pak ya. Maknanya tidak sesuai dengan yang semestinya. Sehingga apa? Syahwat mereka terpenuhi. Ini banyak sekali. Ya Pak ya, banyak sekali terjadi. Ya sebagai contoh ya sering kita sampaikan di sini ayat tentang jilbab misalkan gitu ya. Jadi jilbabnya kata mereka nggak perlu seperti yang dikenakan oleh muslimah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Apalagi bernikop misalkan nggak perlu kata mereka. Jadi sepanjang wanita seorang perempuan masih saja melakukan keburukan-keburukan, nggak ada gunanya kata mereka. Jadi yang paling penting dijilbabin itu apa? Hatinya, bukan fisiknya gitu ya. Nah ini nih mereka lakukan pelintiran-pelintiran gitu Pak. Sehingga apa? Syariat yang semestinya tidak tercapai. Padahal kita tahu tujuan syariat itu untuk menutup aurat, bukan untuk menutup hati. Nah itu. Jadi maqasidus syariatnya itu hilang, nggak tercapai gitu ya, sehingga aurat kaum muslimah, orang-orang wanita-wanita muslimah banyak yang terbuka dengan kesesatan fatwa tersebut gitu Pak. Ya. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, at-tabdil fil alfaz. Ya. At-tabdil fil alfaz. Al-Quran juga banyak yang mengupayakan merubah kalimat-kalimatnya. Nah, ini katakan misalkan seperti kelompok Ahmadiyah Pak ya. Mereka tuh banyak merubah ayat-ayat Al-Quran secara lafaz. Hanya saja karena Al-Quran terpelihara ya Pak ya, tetap aja kebongkar, tetap aja ketahuan gitu Pak ya. Karena Allah telah menjamin keaslian dari Al-Quran tersebut sampai nanti hari kiamat. Jadi semua yang diupayakan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Islam berupa perubahan terhadap Al-Quran semuanya terbongkar gitu Pak ya, kebuka semua gitu ya. Tapi kita nggak bisa menafikan bahwa banyak oknum yang berupaya untuk merubah Al-Quran tersebut. Baik. Kemudian selanjutnya Al-Kitman. Ya terjadi juga terhadap Al-Quran gitu Pak ya. Banyak hukum-hukum Al-Quran yang disembunyikan.
Ya, banyak persoalan-persoalan yang disampaikan di dalam Al-Quran sengaja disembunyikan. Ya, termasuk dalam hal ini persoalan-persoalan bid'ah misalkan, gitu ya. Ini Al-Quran ditutup-tutupi dalam masalah ini, gitu ya. Hadis-hadis Nabi juga ditutup-tutupi dalam masalah ini, gitu ya. Nggak dibuka, gitu Pak. Alasannya apa? Wahdatul ummah, supaya umat dapat bersatu. Sebetulnya nggak seperti itu kan ya. Wahdatul ummah itu ya kembali kepada tauhid, jauh dari kesyirikan, jauh dari urusan-urusan bid'ah. Inilah yang bisa mempersatukan umat, bukan menutupi. Ini nih, sebagian orang memahami persatuan umat dan kaum muslimin gitu ya dengan apa? Dengan logikanya. Jadi semakin rapih perbedaan ditutup gitu ya, kata mereka umat semakin kuat, dapat bersatu gitu, enggak gitu ya. Jadi kalau urusan-urusan kesyirikan ini harus dibuka gitu ya, urusan-urusan bid'ah ini harus dijelaskan, nggak bisa ditutup-tutupin gitu Pak. Ya, tapi banyak orang yang sengaja menutupi dua hal ini Pak ya, banyak. Baik. Kemudian selanjutnya at-ta'wil al-fasid. Banyak juga dari kalangan umat Islam yang berupaya untuk mentakwil ayat-ayat Al-Quran dengan takwil yang salah. Ya, banyak yang seperti itu Pak. Jadi sebagian kalangan ya Pak ya, dari ahlul bid'ah, mereka mentakwil ayat-ayat Allah yang sifatnya mutasyabihat, ya, yang mengandung makna yang meragukan gitu Pak ya, di mana dalam ayat tersebut misalkan Allah menyamakan sifatnya dengan sifat makhluk gitu ya. Nah ini ditakwil oleh sebagian orang. Nah di sini jemaah sekalian yang saya muliakan, perlu kita perhatikan ya, bahwa sebagian ahlul bidah mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat secara keseluruhan. Jadi mutlak kata mereka mesti ditakwil. Ya, jadi mesti ditakwil. Ini termasuk kaum Asy'ariyah ya Pak ya. Mereka berkeyakinan ayat-ayat mutasyabihat mesti ditakwil semuanya. Kenapa demikian? Tujuan mereka sebetulnya bagus Pak, untuk menghilangkan kesamaan Allah dengan makhluk. Jadi tujuannya bagus sebetulnya gitu ya. Katakan misalkan ya Allah 'alal arsy istawa gitu ya. Ini ditakwil dengan makna yang berbeda gitu Pak ya. Mereka nggak menerima Allah itu istiwa di aras. Tapi kata mereka Allah menguasai aras, bukan beristiwa maksudnya gitu ya. Jadi ditakwil. Nah tujuan mereka melakukan takwil sebetulnya bagus Pak. Ya, apa yang mereka inginkan dari takwil tersebut? Supaya Allah selamat dari kesamaan dengan makhluknya. Ini tujuannya bagus. Akan tetapi hal ini keliru dari Ahlus Sunnah disebabkan karena takwil yang mereka lakukan pada akhirnya sifat yang ditetapkan oleh Allah untuknya mereka nafikan. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak Pak? Ya contoh tadi, Allah beristiwa di atas aras. Jadi Allah tetapkan istiwa sifat untuk Allah. Jadi Allah yang menetapkan itu gitu Pak. Ya, Allah yang menetapkan istiwa baginya gitu. Nah istiwa ini mereka ganti dengan istaula, berkuasa. Dengan mengganti istiwa dengan yang lain, berarti mereka menolak apa yang ditetapkan Allah sebagai sifat untuknya. Masalahnya di situ. Jadi mereka menghindar dari satu keburukan, malah jatuh ke dalam keburukan yang lebih buruk. Di mana mereka pada akhirnya taktil. Bapak tahu nggak taktil? Menolak sifat Allah.
Itu ta'tiliyah ya. Mereka menolak istiwa bagi Allah, mereka ganti dengan yang lain. Nah, seperti itu keadaan yang terjadi pada kaum Asy'ariyah. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, sebagian dari Ahlus Sunnah Pak, ada juga yang berprinsip ya, ada juga yang berprinsip tidak boleh mentakwil secara mutlak. Jadi satu ayat pun nggak boleh ditakwil dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini juga keliru sebetulnya Pak. Ya, jadi di sisi lain Ahlul Bid'ah mutlak mesti mentakwil. Seperti kaum Asy'ariyah tadi Pak ya. Nah, sebagian dari Ahlus Sunnah ada juga kebalikan dari yang tadi. Mutlak tidak boleh mentakwil. Ini pun keliru gitu Pak ya, keliru. Jadi Ahlus Sunnah yang sesungguhnya sebetulnya pihak-pihak yang berada di garis tengah. Ya Pak ya. Jadi Shirathul Mustaqim itu adalah garis tengah, garis lurus. Tidak hulu ke kanan, tidak berlebihan ke kanan, tidak hulu ke kiri, tidak berlebihan ke kiri gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berprinsip ayat-ayat mutasyabihat dan yang lain-lain tidak boleh ditakwil secara mutlak. Ini guluun berlebihan ke kanan. Ayat-ayat mutasyabihat dan yang lain-lain mesti ditakwil. Ini berlebihan ke kiri. Jadi yang benar bagaimana? Kalau misalkan ayat itu memenuhi syarat untuk ditakwil, nggak apa-apa ditakwil. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah. Jadi ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Ibnu Qayyim ya Pak ya, terkait ayat-ayat yang dapat ditakwil. Sebagai contoh Pak ya, sebagai contoh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam saat berada di Gua Thur, beliau bersama Abu Bakar ya, bersembunyi dari kejaran siapa? Orang-orang Quraisy. Nah saat itu Abu Bakar sangat khawatir gitu ya, sehingga beliau dinasihati oleh Nabi, la tahzan, jangan bersedih, jangan takut. Apa berikutnya yang Allah sampaikan Pak? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita gitu. Kemudian ya Nabi Musa juga saat berada di pinggir laut, ya kan? Bani Israel udah panik, di belakang ada tentara Firaun ribuan yang sedang mengejar mereka gitu ya. Di depan ada laut. Jadi Bani Israel panik gitu ya. Mereka datang kepada Nabi Musa. Lalu kata Nabi Musa, kita nggak bakal ketangkap. Innallaha ma'iyya. Jadi Allah itu bersama dengan aku. Nah ini bersama dengan aku boleh ditakwil. Ya Pak ya, boleh ditakwil sesuai dengan makna berikutnya. Apa makna berikutnya? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Allah dalam ayat tersebut Pak ya, mendapatkan sakinah di dalam gua, kemudian mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa tentara yang tidak terlihat. Nah ini ulama-ulama tafsir mengatakan kebersamaan dengan Allah maknanya apa? Maknanya an-nasru, pertolongan. Ya, jadi yang bersama dengan kita bukan Allahnya, tapi pertolongan Allah. Makanya di sini kebersamaan kata ulama-ulama kita mesti dimaknai dengan sifat-sifat Allah, bukan dengan zat Allah. Coba bayangin kalau misalkan kita tafsirkan dengan zat Allah. Berarti Allah berbilang sama Bapak ada, sama saya ada, sama yang lain ada gitu ya. Ada di mana-mana. Tapi kalau dimaknai dengan sifat Allah, memang sifat Allah itu banyak. Pertolongan Allah bersama Bapak ya, memang seperti itu. Bersama saya insya Allah gitu ya, bersama antum semua gitu ya. Jadi wallahu a'lam. Di sini kebersamaan ditakwilkan dengan pertolongan. Karena apa?
kelanjutan ayat menjelaskan seperti itu. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mensyaratkan salah satunya Pak ya, ada banyak hal yang mesti diperhatikan sebetulnya ya. Takwil yang dilakukan mesti tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang ada. Ya Pak ya, mesti tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang ada. Jadi kalau ada dalilnya ya dan memenuhi syarat-syarat yang lain, ya boleh melakukan takwil terhadap ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Jadi wallahu a'lam, ini jalan tengah Pak. Jadi ahlus sunnah yang betul-betul berada di atas manhaj salafus sholih tidak menafikan takwil secara mutlak. Kalau misalkan syarat dan ketentuan yang berlaku terpenuhi, boleh melakukan takwil terhadap ayat-ayat tertentu gitu ya. Tapi kalau syaratnya nggak terpenuhi, nggak boleh. Apalagi mengandung kemungkaran, ya dilarang gitu ya. Seperti itu. Baik, penjelasan lebih khusus ini dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Shawahiqul Mursalah ya. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, tafsir al-batil terhadap Al-Quran juga terjadi. Penafsiran-penafsiran yang batil. Artinya seperti yang kita sampaikan tadi Pak ya. Apabila seseorang menafsirkan Al-Quran bimujarradir ra'yi, dengan menggunakan logika semata, nah, itu keliru tuh, nggak bisa itu. Kenapa demikian? Karena metode penafsiran terhadap Al-Quran telah disepakati oleh ulama-ulama salaf Pak. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri gitu ya. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi. Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa. Nah, udah ada metode khususnya, metode yang ditetapkan oleh kaum salaf. Jadi kalau seseorang menafsirkan Al-Quran hanya dengan logika semata, bimujarradir ra'yi, ini sesuatu yang keliru. Akan terjadi kebatilan nantinya Pak ya. Ya sebagai contoh misalkan di dalam tafsir Ar-Ra'yi misalkan ya Pak ya, kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman cerita beliau ya Pak ya, ada yang bercerita beliau dengan hudhud, ya kan? Ada juga cerita beliau dengan an-namal apa Pak? Semut. Nah ini keberadaan hudhud kalau di tafsir Ar-Ra'yi ini bukan makna yang sesungguhnya gitu loh Pak. Kalau di tafsir yang luruskan Pak ya, hudhud ya nama burung gitu ya, di mana ia mengetahui ada sebuah komunitas yang menyembah kepada matahari, yaitu rakyat yang dipimpin oleh Balkis gitu Pak ya. Nah, jadi hudhud itu burung, beneran burung. Nah itu tafsir yang lurus gitu ya. Kalau dalam penafsiran Ar-Ra'yu menggunakan logika tok gitu Pak ya, hudhud itu jenis sebuah profesi di mana tentara Sulaiman ada yang berprofesi sebagai mata-mata kata mereka. Jadi profesi itu. Nah, gitu ya, kata mereka profesi gitu ya. Nah, sama an-namal kalau di tafsir yang lurus ya maksudnya ya semut, memang semut benaran. Nabi Sulaiman paham apa yang dibicarakan oleh semut-semut saat ia hendak lewat gitu ya. Layahtimannakum Sulaiman, kata semut gitu kan ya. Kalian masuk semua ke dalam lubang biar Sulaiman tidak menginjak-injak kalian. Nah ini yang disampaikan oleh Raja Semut gitu ya. Nah, itu tafsir yang lurus gitu. Tapi kalau di dalam penafsiran Ar-Ra'yu logika semata, an-namal semut di sini bukan makna hakiki. Kata mereka semut di sini maksudnya rakyat jelata. Ya, jadi rakyat jelata itu ya biasanya kan diinjak-injak gitu ya. Nah ini kata mereka Sulaiman enggak menginjak-injak kehormatan dan harga diri rakyat jelata, itu penafsirannya kata mereka gitu. Nah, jadi ini batil, sesuatu yang keliru gitu Pak ya. Kenapa? Karena menafsirkan ayat-ayat Allah dengan logika semata. Itu contohnya ya. Baik. Kemudian selanjutnya mereka melakukan perubahan terhadap kitab Taurat ma'aqaluhu, setelah mereka memahami kitab Taurat tersebut. Jadi mereka mempelajari sampai paham kitab Taurat, tujuannya untuk apa Pak? Melakukan perubahan-perubahan. Wa hum ya'lamun,
Dan mereka tahu bahwa hal itu adalah sesuatu yang buruk. Merubah ayat itu sesuatu yang dilarang. Mereka tahu itu. Akan tetapi mereka nggak bisa menghindari yang demikian karena apa tadi Pak? Syahwat. Jadi sumber keburukan seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah hanya ada dua Pak. Pertama syahwat, yang kedua syubhat. Itu aja. Jadi banyak orang yang jatuh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah karena syahwatnya nggak bisa dibendung. Ya contoh di sini orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama mereka gitu ya, karena pengen dapat uang bayaran, ya mereka rubah tuh ayat. Mereka tahu kalau itu tidak boleh gitu ya, itu syahwat. Adapun syubhat ya, orang jatuh ke dalam kesalahan karena memang dia nggak punya ilmu, ya Pak ya. Jadi nggak ada ilmunya, dia nggak tahu kalau ini nggak boleh sehingga dia jatuh ke dalam sesuatu yang dilarang yaitu berupa syubhat. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian bapak-bapak yang saya muliakan, beberapa intisari yang mesti kita petik dari ayat yang mulia ini ya. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan Pak ya. Tentunya kita semua masing-masing ya berhak untuk memperbaiki diri ya Pak ya. Karena memang yang mengatur diri kita adalah kita gitu ya. Maka perbaikilah diri dan keluarga dengan tauhidnya dulu yang paling penting. Ya Pak ya. Jadi anak-anak pokoknya keluarga gitu Pak ya. Ini usahakan untuk menanamkan tauhid yang benar. Kemudian baru selanjutnya yang lain ya. Baik. Itu intisari pertama. Kemudian intisari kedua di sini ya Pak ya, yang mesti kita pahami bahwa banyak orang-orang yang mematuhi pemuka agama secara mutlak. Ya Pak ya. Jadi ini termasuk pemberhalaan. Ya Pak ya, termasuk pemberhalaan. Termasuk kesyirikan Pak. Artinya sahabat Ali bin Hatim, kita ketahui beliau adalah mantan pendeta. Nah, Nabi mengatakan bahwa orang-orang Nasrani mempertuhan atau menyembah kepada pemuka agama mereka gitu Pak. Apa kata Ali bin Hatim Pak? Enggak ada hal semacam itu sewaktu saya dulu masih beragama Nasrani gitu. Enggak ada yang mempertuhan pemuka agama di dalam Nasrani. Nah, kata Nabi apa Pak? Orang-orang Nasrani ikut secara mutlak terhadap pemuka agama mereka saat pemuka agama tersebut menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan sebaliknya. Kata Ali bin Hatim kalau itu betul. Ya, kalau itu betul. Maka dari itu jamaah sekalian yang saya muliakan, tidak ada ketaatan mutlak terhadap ulama siapapun ia. Ya. Karena hal ini termasuk pemberhalaan. Ya. Termasuk sebuah upaya untuk menuhankan pemuka agama tersebut. Jadi kalau misalkan apa yang disampaikan oleh seorang ulama ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mesti ditinggalkan Pak. Ya, mesti ditinggalkan. Gak boleh mengikuti pemuka agama tertentu sementara yang disampaikan atau yang diajak untuk menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Gak bisa. Nah ini banyak gak contohnya sekarang Pak? Banyak. Katakan misalkan ada ulama-ulama tertentu ngajak jamaahnya ribut dengan jamaah yang lain. Oh no, jamaah yang salah no. Ayo kita ganyang.
Ada pemuka-pemuka agama sekarang, ulama-ulama sekarang seperti itu, Pak. Ya, jadi diajak untuk melakukan kebatilan. Nah, kalau misalkan kita manut aja, ini bahaya ini, Pak. Atau misalkan ada pemuka agama ngajak revolusi terhadap negara gitu ya, turunkan macam-macam gitu. Ini nggak perlu diikuti, Pak. Sepanjang yang diajak oleh ulama tersebut sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah mesti ditinggalkan. Nggak boleh manut aja secara mutlak gitu, Pak, ya, nggak boleh. Nah, ini bahaya gitu ya, bahaya. Kenapa demikian? Karena inilah yang menyebabkan perselisihan terjadi. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, kita lihat di sini Pak ya, bahwa ulama-ulama Yahudi paham betul sama kitab mereka yaitu Taurat. Nah, dalam hal ini kita juga harus betul-betul belajar gitu Pak ya, supaya Al-Quran dapat kita pahami, ilmunya dapat kita kuasai. Hanya saja yang mesti berbeda dengan orang-orang Yahudi di sini apa Pak? Tujuannya, ya, tujuannya yang mesti berbeda. Kalau mereka bertujuan dari ilmu yang mereka dapatkan dari kitab-kitab mereka untuk apa tadi? Syahwat. Ya Pak ya, syahwat. Nah, kita jangan sampai mempelajari Al-Quran untuk memenuhi syahwat kita, jangan. Tapi apa tujuan kita sehingga kita mempelajari ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran untuk memperbaiki amal saleh, untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang mesti ada di dalam hati seseorang yang betul-betul beriman kepada Allah. Jadi jangan mirip dengan orang Yahudi terkait dengan tujuan belajar kitab suci, gitu ya. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian, intisari yang mesti kita petik di sini, ulama-ulama kita seperti Syekh Utsaimin, Syekh Tontowi menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang pemikiran yang keliru dari sebagian ahlus sunnah. Apa itu? Sebagian ahlus sunnah menolak udzur jahal. Ya Pak ya. Jadi udzur jahal sebagian kalangan menolak hal yang demikian. Jadi kalau ada orang yang melakukan kejahatan sementara dia nggak tahu ilmunya gitu ya, ini kalau misalkan kesyirikan ya udah kafir gitu ya. Nah, jadi tidak bisa seperti itu gitu ya. Jadi kejahilan itu adalah udzur yang mesti diterima. Kenapa? Karena di dalam ayat ini pendeta-pendeta atau rahib-rahib gitu Pak ya, atau ahbar, pemuka-pemuka agama Yahudi melakukan kejahatan berupa tahrif setelah mereka berilmu. Jadi mereka melakukan kejahatan dan mereka tahu kejahatan itu secara ilmu memang nggak boleh gitu Pak, tapi masih aja dilakukan. Nah ini nih orang-orang yang perlu divonis, apakah ia kafir, syirik, apa macam-macam. Orang-orang semacam ini nih yang udah dapat ilmunya tapi masih dilanggar. Kalau misalkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi memang nggak tahu ilmunya gitu ya, nah ini harus diberikan toleransi karena ia nggak berilmu. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, kalau udzur al-jahal dipahami se-ekstrim yang ada sekarang gitu Pak ya, akan terjadi faham takfiriyah. Sebentar-sebentar itu kafir, sebentar-sebentar ono kafir. Jadi gampang mengkafirkan. Itu yang akan terjadi kalau udzur jahal ini enggak diterima sebagai toleransi hukum. Padahal ulama-ulama kita seperti Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ini sesuatu yang sangat penting untuk kerukunan dan kebersatuan umat Pak. Ya. Dan udzur jahat ini diterima dalam syariat agama. Ya sebagai contoh misalkan ya di dalam hadis
Nabi SAW bercerita, kata Nabi, ada orang dahulu berpesan kepada ahli warisnya, nanti kalau misalkan aku mati, kalian bakarlah jasadku, ya kan? Kemudian setelah dibakar, abunya kalian buang di lautan, ya kan? Lalu kemudian apa yang ada di benak laki-laki tersebut sehingga dia berpesan sedemikian rupa? Karena menurut dia kalau udah jadi abu ditebar di lautan, dia gak bakal ditanya lagi sama Allah. Nah itu yang ada di benaknya gitu ya. Nah ini bodoh sekali kan ya. Gak ada ilmunya sama sekali. Padahal Allah maha perkasa atas segala sesuatunya gitu ya. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini laki-laki ini berkesan berwasiat dengan sedemikian rupa, dasarnya kebodohan. Akan tetapi nanti ternyata si laki-laki tersebut akan ditanya oleh Allah, biarpun debu jasadnya itu sudah ditebar di lautan gitu ya, ia akan ditanya oleh Allah, kata Nabi, kenapa kau melakukan yang demikian? Kata laki-laki itu, saya takut sekali kepada engkau. Coba kita lihat jamaah sekalian ya, apa yang dilakukan laki-laki ini bertentangan dengan kebenaran, Pak. Nggak ada syariat agama yang memperbolehkan keadaan seperti itu ya. Jadi agama yang benar di sisi Allah nggak ada yang memiliki syariat jasadnya dibakar kemudian seperti yang tadi gitu, nggak ada. Itu salah, keliru gitu ya. Cuman laki-laki ini melakukan kesalahan tersebut dengan dasar kebodohan. Akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan yang sangat fatal loh Pak. Ini masalah tauhid loh. Ia beranggapan dengan keadaan seperti itu dirinya nggak akan ditanya lagi sama Allah. Ya, secara tidak langsung ia melemahkan Allah kan begitu ya. Ini fatal sekali kesalahan ini. Tapi ternyata karena dia lakukan dengan dasar kebodohan, Allah maafkan gitu ya. Maka oleh karena itu ini pesan salah satu yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin melalui ayat ini, bahwa seorang dai jangan sampai berlebihan gitu ya dalam masalah-masalah seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi mengkafirkan terlalu mudah, gampang gitu ya, ini nggak boleh, ya nggak boleh. Karena udzur bil jahal diterima dalam syariat agama kita. Sampai di sini mungkin yang bisa disampaikan, insya Allah bermanfaat. Ada pertanyaan satu aja sih ya. Iya silakan. Bedanya apa? Kafir. Tafsir sama takwil. Sebetulnya apa namanya ya? Nggak ada bedanya sih ya. Sebetulnya nggak ada bedanya. Kalau dalam bahasa ya, jadi dalam makna bahasa nggak ada bedanya antara tafsir dengan takwil. Bahkan kalau kita lihat ke tafsir-tafsir terdahulu ya, seperti tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari gitu ya. Beliau saat bicara tafsir bahasa yang dipakai takwil, gitu ya. Jadi secara bahasa nggak ada makna yang berbeda gitu ya. Akan tetapi secara aplikasi ya berbeda. Karena tafsir penjelasan untuk ayat-ayat Allah melalui metode yang dibenarkan, seperti yang tadi kita sampaikan ya. Jelasnya nanti bisa dilihat di Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir. Ada metodologi yang ditetapkan oleh ulama-ulama salaf untuk menafsirkan Al-Quran. Contoh tadi, ayat diadu dengan ayat. Ditafsirkan dengan ayat maksudnya ya. Ayat ditafsirkan dengan bahasa Arab. Ayat ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, ini tafsir. Adapun takwil merubah makna hakikat menjadi makna yang lain. Nah, itu takwil. Ini tadi yang kita jelaskan ya. Ada yang diperbolehkan sepanjang itu didukung oleh dalil. Jadi kalau dalilnya ada, ya boleh. Contoh seperti yang kita contohkan tadi. Kebersamaan dengan Allah, ma'a. Innallaha ma'ana. Arti hakikatnya apa sih ma'a? Bersama. Cuman ulama-ulama tafsir mentakwil ma'a dengan makna yang lain. Kata ulama-ulama kita,
arti ma'a adalah an-nasru, pertolongan. Ini takwil nih. Makna yang sesungguhnya untuk ma'a beserta. Ulama tafsir diganti dengan apa? Pertolongan. Kenapa demikian? Karena bagian akhir dari ayat itu bicara soal pertolongan dari Allah. Tadi kita sampaikan innallaha ma'ana, kata Nabi terhadap Abu Bakar. Kemudian setelahnya Allah menurunkan sakinah kepada mereka berdua ya. Kemudian Allah memberikan bantuan kepada mereka berupa tentara yang tidak terlihat. Nah ini Allah membantu mereka gitu ya, Abu Bakar dan Rasulullah. Nah ini yang dijadikan takwil gitu ya. Kenapa demikian? Karena kalau dimaknai secara hakiki bisa rusak. Contoh kerusakannya apa? Tadi takutnya ada orang yang memaknai kebersamaan dengan Allah dengan zat. Bahaya itu. Bisa seperti itu. Itu yang kedua ya. Jadi kalau kita pahami secara zat, Allah bersama kita secara zat, berarti Allah itu berbilang. Seberapa banyak makhluknya berarti Allah seperti itu gitu kan ya. Padahal Allah Al-Wahid, satu-satunya gitu ya. Ahad, tunggal gitu Pak ya. Ini yang pertama, kekeliruan yang mungkin terjadi kalau makna hakikatnya dipahami seperti tadi gitu ya. Kemudian yang kedua, kebersamaan dengan Allah, ya ini dipahami oleh ahlul bid'ah yang lain seperti yang disampaikan tadi. Dipahami dengan apa? Wahdatul wujud. Jadi menyatu dengan dirinya gitu. Allah itu menyatu dengan dirinya gitu ya. Ini diyakini oleh orang-orang sufi ekstrim ya seperti itu. Ya wahdatul wujud atau manunggaling. Ya kan? Ini terjadi gitu loh. Nah ini apa? Pengembangan dari kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam, kesimpulannya ya, seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dengan syarat-syarat yang ditetapkan apabila terpenuhi boleh melakukan takwil dalam rangka untuk menyelamatkan makna, bukan untuk syahwat tadi ya, untuk menyelamatkan makna. Ya ini contohnya. Semua ayat itu bisa ditafsir tapi nggak bisa ditakwil. Iya, semua ayat bisa ditafsir tapi nggak semuanya bisa ditakwil seperti itu. Syarat-syarat boleh ditakwil banyak. Itu panjang urusannya. Kita harus buka kitab Shawa'iqul Mursalah. Ini sepintas aja ya. Itu pembahasan khusus ya. Mengenai tangan itu ada yang takwil as-sultan, penguasa itu betul. Ya bisa. Ya Allah fauqa aydihim, ya bisa gitu ya. Insya Allah bisa. Kalau nggak salah contoh ini dicontohkan oleh Syekh Afwan, sekarang masih ada di Saudi ya. Beliau mencontohkan Syekh Fauzan ya. Beliau mencontohkan takwil yang dibenarkan seperti ayat yang nanti disampaikan. Ya, ini bisa ditakwil karena dalilnya memang ada, enggak merusak makna akidah yang semestinya gitu ya. Jadi wallahu a'lam, ini disampaikan sangat penting. Kenapa? Banyak dari teman-teman kita mutlak tidak boleh takwil. Sebetulnya tidak seperti itu ya. Ada syarat-syarat yang mesti terpenuhi. Kalau terpenuhi sebetulnya boleh gitu ya. Tapi enggak semuanya juga gitu ya. Makanya ada takwil yang batil gitu ya. Ada takwil yang mubah. Jadi pembahasannya secara khusus itu di buku yang tadi itu harus kajian tertentu itu ya. Baik. Sampai di sini insyaallah bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.